Akhirnya balik ke kandang. Balik lagi ke kandang? Balik ke kandang. Tapi tahu jalannya? Tahu. Kalau ke kandang masih tahu. Okay. Nah, di kandang itu udah siap-siap orang itu mau mukul, mau menghajar. Tanpa basa-basi saya dihajar, habis-habisan dipukul, wah disiksa sampai seperti cerita yang dulu itu diseret dulu koral panas, aspal. Diseret kali ini melepuh, ini dijahit pakai kain baju sendiri. Dijahit pakai kain baju. Bagaimana caranya, Kang? Kan pakai jarum kita kecas sendiri. Oh. Supaya ininya kan nggak si kulitnya nggak melepuh keluar. Tiba-tiba di belakang, saya kan nggak tahu karena orang kan banyak. Di belakang ada yang ngambil sekup buat ngasih makan itu kambing. Mukul saya bagian belakang. Saya tidak akan pulangkan kamu karena kamu udah saya beli. Oh, sudah beli? Iya kan disebutnya juga. Kalau orang Indonesia itu orang Indon, budak belian, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi spiritual. Hari ini saya akan mengunjungi rumahnya Kang Rohman. Beliau ini adalah salah seorang mantan TKI yang mendapatkan kisah tragis, yaitu mendapatkan penyiksaan dari orang Malaysia, dan kisahnya ini ada juga di berita ya. Nanti kita akan ngobrol bersama beliau bagaimana beliau itu kisah tragisnya di Malaysia. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Kita akan menujunya ke rumahnya Kang Rohman ya. Katanya rumahnya Kang Rohman ini sangat mengkhawatirkan juga ya, bagi sahabat yang ini rumahnya Kang Rohman ini mengkhawatirkan mau rubuh. Dia juga selain daripada ahli spiritual, juga Kang Rohman sudah ada tuh. Nih sahabat, rumahnya Kang Rohman mau runtuh. Inilah rumahnya Kang Rohman, mengkhawatirkan sekali bagi para subscriber yang mau bantu Kang Rohman. Ini Kang Rohmannya, insya Allah beliau ini bisa membantu, insya Allah bisa membantu baik orang yang sakit, baik guna-guna, terus juga yang lainnya ya. Ini Kang Rohman, nanti Kang Rohman juga ahli spiritual ya. Ini mau dibantu ya pada subscribe saya dimanapun sahabat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang sehat? Alhamdulillah. Sahabat Jejak Cibatu, hari ini saya akan ngobrol tentang tragisnya seorang TKI yang ke Malaysia. Beliau ini adalah Kang Rohman, dan beliau ini dinyatakan sebagai ilegal. Nah, kita akan mengupas cerita dari Kang Rohman ini seperti apa ketika di Malaysia mendapatkan penyiksaan dari orang Malaysia. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Kang, ya. Kita kan kemarin di konten sebelumnya kita sudah ketemu ya Kang ya. Iya. Nah, ternyata Akang ketika kemarin konten, Akang cerita bahwa Akang juga ada cerita yang sangat tragis ya Kang,
ketika Kang di Malaysia ya Kang ya? Iya, iya. Nah, boleh dong diceritakan Kang kisah tragisnya itu seperti apa? Karena yang saya dengar juga dari Akang kemarin selintas bahwa Kang itu sampai disiksa oleh orang Malaysia ya, dan dinyatakan dan berenang untuk kabur ke lautan ya Kang ya? Iya, iya. Nah, coba Kang diceritakan awalnya seperti apa, silakan Kang. Awalnya kan ada temen lah, satu kampung di Situraja. Saya kan asli Situraja. Ada teman satu kampung yang dia itu punya apa ya, menantu di Malaysia. Dia udah ada menantu di Malaysia, punya bos lah di Malaysia. Kata bosnya cari pekerja dari Indonesia 2 orang buat kerja di sana. Akhirnya menantunya ini mengajak mertuanya, bapak mertuanya orang Situraja. Bapak mertuanya ngajak saya, katanya ayo kita kerja ke Malaysia dengan menantu saya. Kerja apa? Kerja di ternak lele. Berapa gajinya? Kurang lebih 4 juta lebih lah. Itu juga plus dengan uang rokok, katanya lebih dari segitu. Tapi gimana masalah ongkos? Ongkos semua ditanggung, paspor apapun semua ditanggung oleh Malaysia, dari bos Malaysia di sana. Akhirnya karena niat saya sudah bulat, pingin punya pekerjaan, pingin punya penghasilan. Karena kan cari penghasilan di kampung susah, Kang. Mencoba memberanikan diri, niatlah olah, berani. Dengan si bapak mertua ini berangkat ke Malaysia. Itu di tahun berapa Kang? Tahun 2008. 2008. Akang waktu itu usia berapa tahun? Saya itu keluar SMA itu 2003. 2003 berarti keluaran SMA itu. 2008 tambah 5 tahun ya, berarti 18 ya tambah 22-an lah. 22-23 ya. Ya. Nah, lanjut Kang. Ya, dengan tekad dan niat ingin ada perbaikan ekonomi, kita pun juga punya cita-cita. Akhirnya saya berani untuk daftar berangkat dengan si bapak mertua ini. Dengan segala sesuatu, ongkos apapun kita difasilitasi. Saya pun tidak mengeluarkan ongkos 1 rupiah pun. Setelah itu, kita bikin surat-surat paspor apapun. Akhirnya dikasih ongkos, kita berangkat. Berangkat itu tidak melalui jalur udara. Kita ke Tanjung Priuk lewat kapal. 3 hari 3 malam lah, sampai kalau nggak salah sampai Tanjung Pinang apa tuh. Dari sana naik motor boot sampai ke Johor. Di Johor di sana ada yang jemput. Akhirnya ketemu dengan menantu itu, dibawa ke tempat kita kerja. Kita itu dibawa ke kebun ladang yang jauh dari pemukiman. Tapi sebelumnya Kang bikin paspor juga ya? Paspor bikin, tapi saya tidak jeli karena tidak tahu. Ternyata paspornya itu paspor turis pelancong yang jangkanya cuma 1 bulan. Oke, lanjut. Akhirnya karena saya tidak tahu, itu kan urusan yang mengajak saya, katanya mau tanggung jawab segala apapun itu. Akhirnya saya berangkat sampai sana. Sampai sana itu di ladang, di kebun. Saya ketemu dengan menantu yang mengajak itu. Ke kebun, padahal dijanjikannya kerja di ternak lele. Ternak lele. Itu jauh dari pemukiman. Kita tuh jauh. Jauh. Mungkin kalau di tempat di kita di Sumedang di mana tuh? Itu paling di Margawati lah, Cimarga yang ujung sana. Ujung sana ya. Pokoknya ke pemukiman itu, ke jalan raya itu jauh. Oke. Nah, kita di sana katanya istirahat dulu di sini sebelum kerja di lele. Kerja di ternak kambing dulu, kambingnya kambing etawa. Jadi saya sabit rumput, kasih makan kambing dengan si bapak itu, dengan menantunya juga. Ngasih makan kambing, ngasih makan sapi. Terus kambingnya karena kambing etawa harus bersih dan sehat. Sampai kukunya kambing itu saya potongin. Kalau kambingnya itu berak mencret, saya cebokin. Kambingnya itu melahirkan bayi beranak, saya lahirkan. Suntik apapun itu seperti dokter hewan, karena di sana juga diajarkan ya. Diajarkan di sana ada orang lama di sana. Tapi pas saat itu Akang merasa kalau Sundanya ngarumas atau gimana ya, ngarumas itu merasa bagaimana begitu? Iya, merasa dibohongi. Terus kerja Akang waktu itu karena merasa dibohongi, apakah Akang menerima atau bagaimana? Ya mau apa lagi, nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi kerja itu dari pagi jam 6 sampai jam 11 malam. Pagi jam 6 sampai jam 11 malam. Luar biasa. Karena kan kambingnya itu ratusan kambing sama sapi itu, tidak sedikit.
Kita yang kerja cuma 4 orang, 3 orang. 4 orang itu dari mana tuh? 3 orang dari Indonesia, 1 orang sana. Orang Malaysia? Ya. Lanjut Kang, ceritanya. Ya setelah beberapa hari di sana, ada lagi itu orang dari luar daerah, orang Indonesia juga, 3 orang. Yang sama dikasih dongeng yang sama. Mau kerja di ternak lele, ternyata dibawa ke tempat saya. Tapi yang bawanya beda. Yang bawanya beda. Yang bawanya beda. Iya, iya. Nah, akhirnya ketemu ngobrol. Setelah tahu kerjanya nggak di lele, terlalunya di kambing dengan situasi seperti ini, mereka ngajak kabur saya. Ngajak kabur? Ngajak kabur. Itu sudah bekerja berapa bulan? Belum lama lah. Kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan? 1 bulan itu belum lama. Oh, belum lama. Datang orang baru. Nah, karena orang baru juga merasa dibohongi. Itu orang mana Kang? Kalau nggak salah itu, lupa tuh saya tuh. Nanti kalau lihat cerita Kang, nanti mereka lihat nih. 3 orang tuh. Namanya siapa? Doni, kalau nggak salah itu. Yang tahu tuh Doni. Yang 2 orang tuh Ivan, satu lagi, tuh lupa tuh satu lagi tuh. Itu 3 orang. Ngajak kabur ke saya, katanya kan udah aja gini kabur karena dia punya saudara di Kuala Lumpur. Udah aja ikut dengan saya kabur ke saudara saya di Kuala Lumpur. Karena saya merasa tidak nyaman kerja di sana, akhirnya tergoda. Akhirnya malam-malam melarikan diri dari kandang. Melarikan diri dari kandang? Dari tempat sama teman-teman Akang yang tadi ngajak? Ya 3 orang yang baru itu. Ya. Kalau yang 3 orang itu kan belum bekerja berarti? Udah pernah bekerja dulu beberapa hari lah. Beberapa hari setelah kerja mereka ngajakin kabur. Karena tahu kerjanya kok marah kambing bukan di lele. Dengan rencana yang biasa. Karena kan kita tinggal pun di bedeng. Bedeng Kang? Di bedeng. Kalau makan kita masak sendiri. Jadi konsumsi dikasih itu. Kata yang 3 orang, udah aja kita kabur. Saya punya saudara di Kuala Lumpur. Karena saya tergoda, sudah tidak betah, akhirnya kabur malam. Sama siapa? Sama yang 3 orang ini. Berarti orang 4 baru. orang? 4 orang. Oke. Nah, kabur itu lewat sungai, lewat hutan. Nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu jalan kemana. Nggak tahu jalan kemana, tapi yang penting niat kabur. Kabur aja, karena katanya mau ada saudara di Kuala Lumpur. Mau ditelepon. Jadi saat itu Akang sama teman-teman tidak tahu jalan? Tidak tahu. Terus gimana? Ya kemana aja, cari jalan utama. Nah, yang di kandang ribut, setelah saya tahu kabur ribut. Ribut itu jam ketika paginya atau malam-malam itu juga? Paginya. Pas kerja saya nggak ada. Ribut katanya Oman kabur. Disangkanya saya yang membawa kabur 3 orang karena saya yang paling awal. Nah, gitu disebab kabur. Akhirnya telepon ke sini dari Malaysia itu ke keluarga yang membawa saya. Bilang ke orang tua saya kalau katanya Kang Roman kabur. Kenapa katanya kalau memang nggak betah jangan kabur, bilang aja ke bos, nanti juga dibalikan ke Indonesia. Terus ibu saya nelponin waktu saya di hutan. Tapi masih bisa kontak gitu? Bisa kontak. Ada HP ya? Ada, HP zaman dulu tuh Nokia. Ya, Nokia, iya. Oke. Nah, terus saya bilang gini, terus kalau saya memang betul balik lagi ke kandang, apakah saya akan dipulangkan ke Indonesia kalau memang kamu nggak betah? Tapi dengan catatan kamu pulang ke kandang, jujur dengan yang 3 orang ini. Dikiranya saya yang membawa kabur 3 orang. Ya. Akhirnya setelah ngobrol yang 3 orang, kita pun kabur nggak tahu kemana. Karena janjinya mau dibalikin lagi, akhirnya balik ke kandang. Balik lagi ke kandang? Balik ke kandang. Tapi tahu jalannya? Tahu. Kalau ke kandang masih tahu. Nah, di kandang itu udah siap-siap orang itu mau mukul, mau menghajar. Karena dikiranya saya yang membawa. Nah, saya masuk, saya pun udah tahu wah pasti ada apa nih. Pas ke kandang, tanpa ada basa-basi itu, orang-orang bos saya lah. Ya, bosnya langsung atau orang-orang bos? Orang-orang bosnya. Orang Malaysia? Orang Malaysia. Itu langsung ke yang 3 orang mah nggak dihajar. Karena yang disalahkan saya yang bawa. Katanya. Karena saya orang yang paling dulu. Paling awal. Tanpa basa-basi saya dihajar, habis-habisan dipukul, wah disiksa sampai seperti cerita yang dulu itu diseret di koral panas, aspal. Di aspal, itu kejadiannya jam berapa Kang? Pagi lah. Pagi tapi jam 8, jam 9. Ada koral panas itu bagaimana tuh? Kan kena sinar matahari itu yang udah biasa itu udah panas kan. Kalau udah jam 9-10 kan panas itu. Oh di Malaysia itu panas ya? Panas. Kalau di kebun saya di ladang itu panas.
di koral yang memang kena udara panas. Iya. Bukan koral panas, koral yang kena udara yang udah panas. Karena kan itu batu-batu jalannya nggak di hot mix gitu. Saya udah dipukul habis-habisan, udah keluar darah. Akang nggak melawan? Nggak bisa melawan, orang banyak kan. Ada berapa orang yang? Ada 4 orang lah. Yang mukulin nyiksa Akang? Tinggi gede, pukul tangannya besar-besar. Waduh. Ya mungkin karena dipukul berapa kali saya masih bisa berdiri. Udah diseret gini saya masih bisa berdiri. Ya alhamdulillah mungkin. Ada bekasnya kan juga? Ini bekas. Nih sahabat, bekasnya loh. Bekas dulu waktu penyiksaan di Malaysia. Itu ini kan dulu melepuh karena diseret itu melepuh. Diseretnya Akang sudah tidak berdaya atau bagaimana? Iya. Diseret kali ini melepuh. Ini dijahit pakai kain baju sendiri. Dijahit pakai kain baju. Di gimana caranya, Kang? Kan pakai jarum kita kecos sendiri. Supaya ininya kan nggak si kulitnya nggak melepuh keluar. Siapa yang jahit? Saya. Berani amat ya, Kang? Asal aja ngejahit, yang penting nggak pakai jarumnya, pakai jarum apa, Kang? Apa ada jarum baju? Oh, jarum baju. Jarum biasa aja. Terus nggak infeksi atau gimana? Ya alhamdulillah enggak nih. Oh, luar biasa. Terus setelah itu gimana nih? Setelah penyiksaan Akang, terus gimana ya kan, tuh? Saya sempat berdiri, nggak jatuh, berdiri masih bisa hidup lah gitu. Ya mungkin karena melihat saya dipukul lah, disisa ini itu masih kuat. Mungkin orang itu masih kesal, masih marah sama saya, ngambil sekup yang buat pasir, singkup. Karena mungkin saya karena udah dipukul, pandangan gak konsen atau ya udah agak inilah pikiran gitu kan. Tiba-tiba di belakang, saya kan nggak tahu karena orang kan banyak. Di belakang ada yang ngambil sekup buat ngasih makan itu kambing, mukul saya bagian belakang. Mukul bagian belakang? Kepala ini bagian belakang. Sampai akhirnya saya jatuh, tersungkur, tidak sadarkan diri. Itu yang bekas pukulannya itu atau cedera atau gimana? Ini sampai tulang kepala ada sedikit retak. Oh, retak. Makanya suka sakit kepala kalau kepanasan, kalau banyak pikiran, kecapean, ini suka sakit ini. Terus waktu itu Akang ketika dipukul rame-rame dan akhirnya Akang tumbang dipukul sama sekup itu, terus gimana? Akang begitu tidak sadarkan diri, bangun di mana? Ada di mana? Udah di bedeng, di tempat tidur, dibawa sama teman-teman. Dibawa sama teman-teman. Teman-teman pun tidak bisa berkutik karena kan itu kan pribumi. Oke. Gitu. Setelah itu kita diobati sebiasalah, kita diobati biasa. Kata bosnya gini, kalau emang kamu nggak betah di sini, saya akan pindahkan kamu kerja. Singkat cerita, saya dipindahkan kerja ke pabrik. Jauh dari tempat saya kerja, itu kurang lebih 10 jam lebih lah. Dari kandang kambing ke tempat yang baru. Karena kamu nggak betah di sini, kamu udah mau kabur, saya nggak akan pulangkan kamu karena kamu udah saya beli. Oh, sudah beli? Iya, kan disebutnya juga kalau orang Indonesia itu orang Indon, budak belian, Bang. Oh, kan udah ada tahu ya, ada kasus. Ada istilah gitulah. Ada kasus banyak. Kemarin juga ada kasus yang jual beli itu di negara mana kemarin itu, kalau nggak salah saya beritanya ya. Pokoknya ada, berarti di Malaysia juga ada ya? Ya, jadi istilahnya Indon ya? Budak Indon gitu. Budak belian lah. Iya. Istilahnya kita tuh udah dibeli sama dia gitu. Lewat ataupun mau lewat PT, lewat pun perusahaan, kan udah tanggung jawab mereka kalau dari negara mereka itu. Betul. Jadi ini yang di negara Indonesia ini juga harus hati-hati juga nih. Oke, dilanjutkan terus. Nah, akhirnya saya dibawa ke pabrik dengan yang 3 orang yang baru itu tuh. Dibawa ke pabrik, ke tempat baru. Di sana itu agak sedikit kota lah. Di kita kota, kita bergaul dengan orang Malaysia, kerja di sana dengan orang Malaysia. Kerja di sana beberapa bulan dengan gaji, aturan waktunya teratur. Terus saya ngobrol dengan orang Malaysia. Kata orang Malaysia gini, lihat paspor kamu. Pas dilihatin ke orang Malaysia, wah kamu ini udah kadaluarsa ini paspornya. Masa kamu di sini udah mau 1 tahun lebih? Ini kan paspornya buat 1 bulan. Oh, paspor turis. Terus saya gimana ya? Kamu nggak bisa pulang secara resmi. Itu tanyain ke bosnya gimana. Pas ditanya ke bosnya, ya nanti saya urusin. Tapi sampai mau 2 tahun nggak diurusin surat-surat saya. Oh, Akang 2 tahun di sana? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun.
Dengan paspor yang tadi itu? Iya, cuma satu aja itu. Satu itu, paspornya juga paspor pelancong ya? Iya. Terus gimana setelah itu, Kang? Nah, setelah itu saya ngobrol dengan rekan-rekan, yaitu Cina, kalau kamu pingin pulang dari sini, jalan satu-satunya cuma kabur. Kabur. Lewat tekong. Tekong itu adalah istilah calo lah. Lewat tekong. Terus kira-kira saya gimana cara kaburin? Saya kan nggak tahu. Nah, kata teman saya yang dulu kerja di sana, ini ada teman, kamu punya teman nggak? Saya punya teman. Waktu saya sebelum ke pabrik kan ketemu dengan Mang Wahyu. Pernah singgah dulu. Orang mana tuh? Orang Subang, tapi dia ternak di Lele, betul. Pernah singgah di suatu tempat, mungkin di saudaranya bos. Ada Mang Wahyu punya kontaknya. Saya nelpon, Mang gini. Udah aja kamu kabur ke sini, saya juga kabur, kata dia. Amang di mana? Saya di Kuala Lumpur. Saya tahu tekongnya yang akan buat kamu kabur, asal kamu punya uang. Terus saya bingung uangnya dari mana gitu. Emang berapa bayar calonnya, tekongnya berapa? Kurang lebih waktu itu 12 juta. 12 juta? 12 juta harus bayar. Tahun 2008 itu. Saya bingung. Akhirnya karena banyak cerita katanya di tempat saya kerja itu angker, banyak setannya. Kan saya dari sini, kalau orang Sunda mah saya tidak suka bawalah itu ya. Tidak luput dari kita kan ya, bawa kemenyan lah kan gitu ya. Suka bawa, saya makan gitu. Kalau orang spiritual lah kan gitu. Saya tuh dilihat di tas, ternyata ada kemenyan. Saya bakar kemenyan di pabrik itu. Karena di sana di Malaysia itu tidak semua orang Malaysia, ada India, kebanyakan Cina. Nah di Cina itu, di sana itu kan ada Cina, Bang. Lagi musim tuh, kalau di sana tuh Toto. Musim apa tuh? Togel. Tapi namanya Toto di sana. Iya. Saya istilahnya lah iseng. Kalau ada hantu di sini, saya cerita gini ini barangkali istilahnya kan sekarang musim nomor lah gitu ya. Iseng-iseng barangkali saya ada rezeki dari yang gitulah gitu ya. Itu mah iseng-iseng aja, katanya di sini banyak hantunya. Saya bakar kemenyan, di sini katanya banyak lagi musim Toto. Kalau ada rezeki saya dari sana buat saya kabur, barangkali ada dari mimpi atau apalah gitu. Akhirnya mimpi naik mobil inventaris pabrik. Kan ada plat nomornya tuh. Saya pasangin, Bang, yang mimpi itu. Mimpi saya pasangin, nggak tahu berapa ring itu, lupa. Saya pasangin, tembus 4 angka itu tembus. Dengan lebih dari 12 juta. Itu pasangnya kan berapa? Nggak tahu tuh, lupa lagi. Tapi saya dapat itu lebih dari 12 juta. Allah memberikan jalan ya. Setelah itu saya telepon Mang Wahyu yang tahu jalan kabur. Akhirnya malam setelah pulang kerja saya kabur dengan alasan ke bos mau menemui bibi saya karena punya bibi juga kerja di Kuala Lumpur. Akhirnya saya kabur, ketemu Mang Wahyu, ngobrol, siap uangnya. Siap, kata saya gitu. Ya udah kalau siap, nanti saya telepon dulu tekongnya. Telepon tekongnya, siap uangnya, siap. Nah, akhirnya saya selama 3 hari 3 malam tinggal dulu di rumah temannya Mang Wahyu. Saya sembunyi dulu. Di rumah Mang Wahyu 3 hari 3 malam sambil selama kabur itu bisa jalan-jalan. Jalan-jalan dulu ke Kuala Lumpur. Kita foto-foto dulu, makanya punya kenang-kenangan. Meskipun dalam posisi kabur. Foto-foto dulu, udah gitu. Setelah 3 hari, telepon tekong harus berangkat sekarang. Karena saya tidak berani sendiri, akhirnya ngajak Mang Wahyu. Dia ongkosanku saya gitu. Udah aja Mang, saya ongkosin. Kalaupun kurang nanti Amang yang tambahin, kata dia. Ya siap. Akhirnya berangkat berdua. Berangkat itu hari Rabu. Sampai tekong, ketemu tekong itu malam. Kita dibawa ke tengah hutan, ketemu dengan pelarian-pelarian yang lain. Kata si tekongnya itu, nanti lihat tengah malam, kalau tengah malam cuaca bagus kita nyebrang. Karena kemarin kalau cuaca tidak bagus, ada yang meninggal 1 perahu karena badai. Alhamdulillah pas saya kabur itu malam Kamis, Rabu malam itu cuaca lagi bagus. Patroli di laut tidak terlalu ketat. Kita berangkat beberapa orang dengan orang lain pun yang sama kabur. Naik perahu ya, perahu karet ya. Perahu bukan, perahu yang
Perahu biasa. Perahu biasa. Perahu biasa. Oh, perahu ya. Perahu biasa yang itu perahu kayu atau perahu apa? Ya perahu kayu tapi yang di samping. Oh ya, ke kanan kirinya ada ini. Ya. Apa tuh namanya? Apa tuh ya namanya? Itulah. Nah, kita itu yang kabur itu banyak, bukan saya aja. Ada berapa orang waktu itu? Waktu rombongan dengan saya kurang lebih 10 orang lebih lah. 10 orang itu dengan biayanya berapa tadi? Ya kemungkinan satu orang segitu. 12 juta? 12 jutaan lebih. Waduh. Itu sampai beli tiket pesawat dari Batam ke Bandung. 12 juta itu. Jadi waktu itu Akang biayanya berapa 12 juta itu? 12 juta. Saya biaya itu 12 juta. 12 juta. 12 itu bayar ke calon semua 12 juta itu sama tiket pesawat dari Batam ke Bandung. Oh, ada beli apa? Beli tiket ya? Ya, beli tiket pesawat. Tapi itu katanya Akang nyebrang lautan atau gimana tadi? Iya, kan sama si Tekong itu ada calon di tengah lautan, dia telepon, aman nggak malam ini? Aman katanya. Akhirnya saya dibawa ke tepi laut, di sana udah ada perahu, udah ada yang nunggu jam 12 malam sampai air laut naik. Udah air laut naik, baru kita nyebrang. Nyebrangnya pakai perahu, apa ditaikin atau pertama naik dulu? Naik dulu perahu. Setelah agak jauh dari tepi, kita turun karena takutnya ada patroli. Takutnya ada patroli. Ya. Karena kita pakai perahu buat jual sayuran. Betul. Jual sayuran gitu. Kalau tidak ada patroli naik lagi. Pas ada patroli kita berenang di bawah. Berenang di bawah sampai patroli tidak melihat kita. Nah nanti setelah beberapa jam di laut kita berenang itu sampai harus lihat. Kan ada perbatasan tuh di tengah laut. Ya. Kalau kita sudah menyeberangi perbatasan, udah masuk wilayah Indonesia, kita aman. Aman ya. Nah, alhamdulillah, setelah masuk perbatasan aman, kita bisa naik di perahu, tidak berenang, langsung lanjut ke markas. Ya berenang itu dari tepi laut sampai ke markas itu 1,5 jam lah. 1,5 jam berenang ya. Berenang itu. Luar biasa. Jam 12 malam berangkat sampai jam 1:30 pagi. 1:30 pagi nyampe di mana? Di markas. Di markas Tekong. Markas Tekong. Setelah itu. Di markas Tekong itu aman. Aman. Kita udah masuk Indonesia. Kan udah lewat perbatasan di tengah laut. Oke. Kita aman. Istirahat. Paginya kita naik angkot, naik motorboat ke Batam. Dari Batam ke bandara. Dari bandara kita misah ya. Ada yang ke Mataram pulangnya, ada yang ke Lombok. Nah kita berdua dengan Mang Wahyu itu ke Bandung. Itu malam karena tiketnya tidak ada yang pagi, kita malam. Berangkat jam 9 malam dari Batam menuju Bandung. Sampai hampir setengah malam. Udah nggak punya duit, tinggal nyisa uang itu 30.000 dari 12 juta itu. Iya. Kita jalan kaki dari bandara Bandung itu, jalan kaki ke alun-alun Bandung, tidur di masjid alun-alun Bandung. Esok paginya naik Damri, naik MS sampai Situraja itu sisa uang 4.000 rupiah. 4.000 rupiah ya. Itu 3 hari 3 malam tidak makan. Luar biasa. 3 hari 3 malam tidak makan. Cuma sebatas bisa minum air dari mana aja. Tapi pada saat itu alhamdulillah sampai juga ke sini ya. Alhamdulillah sampai. Apa nih yang akan rasakan dari awal sampai dengan berangkat sampai dengan balik lagi ke Indonesia? Apa yang akan rasakan? Itu seperti. Adakah penyesalan kah? Menyesal nggak? Justru saya bangga. Saya bangga bisa kabur orang Indonesia dari Malaysia menyeberangi lautan dengan penjagaan di jalan ketat, banyak polisi, kita bisa melewati hal-hal seperti itu. Orang lain belum tentu ya? Belum tentu bisa. Bahkan setelah mendengar saya sampai di Situraja selamat, orang yang bawa saya itu nelpon ke Malaysia ke bos saya. Katanya Kang Rohman itu selamat dari Malaysia ke sini. Tidak mungkin katanya, mustahil. Begitu dia bilangnya? Tidak mungkin katanya, mustahil kalau selamat, karena kabur itu bukan dari kota ke kota, ini dari negara ke negara. Kalau betul katanya Oman selamat, kabur dengan selamat, berarti itu jago, sungguh luar biasa bisa. Luar biasa. Berarti ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allah memberikan jalan ya. Alhamdulillah. Pada orang-orang yang ya hatinya baik. Kemudian karena memang di sana tidak sesuai, jadi Akang juga niat kabur. Ya. Mungkin ada hal yang mau Akang sampaikan kepada para calon TKI yang jangan sampai nanti kebodoh-bodoh kayak Akang? Ya, untuk bagi rekan-rekan yang punya niat pingin kerja di negara manapun, diusahakan harus hati-hati, harus waspada,
terutama teliti dulu persyaratannya, teliti dulu prosedurnya, teliti dulu siapa yang bawa kita, gimana pertanggungjawabannya, apa konsekuensinya, gimana tentang kitanya, itu harus teliti dulu. Hati-hati, waspada, teliti, jangan sampai tergoda oleh nominal gaji. Katanya gajinya besar, tempatnya di sana kerjanya enak, itu belum tentu, belum pasti, belum jadi jaminan. Jadi alangkah baiknya kerja di negara kita saja. Nah, oke. Gitu. Oke, Kang, terima kasih atas waktunya yang sudah berbagi kisah tragis ya yang dialami oleh Kang Rohman yang berangkat melalui salah satu perusahaannya tidak usah diceritakan, tidak disebutkan, tapi menjadi satu kehati-hatian buat kita ke depan bagi orang Indonesia yang mau kerja di luar negeri, harus hati-hati dan harus selektif memilih perusahaan yang betul-betul apakah ini resmi atau tidak, karena ketika kita tidak tahu seperti Kang Rohman yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah Kang Rohman sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk pulang secara selamat ya, sampai di Indonesia, dan catatannya bekerjalah di negeri sendiri masih banyak juga ya. Ya. Itu aja Kang ya. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Kang sehat selalu, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezeki dan kehidupannya. Amin ya Allah ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.